Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian, sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam rindu untukmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Terimalah kami menjadi umatmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidana wa Habibana wa Syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.
Sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami, kelak di akhiratmu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulika al-karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Haji Supriyanto, Pak Supriyanto, harus sering-sering ketemu kan? Ya. Nggak ketemu 2 bulan ya, sudah lupa ya. Beserta pengurus yayasan, mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Juga Ketua DKM Pak Haji Suyatno beserta jajarannya yang sama-sama kita muliakan, guru kita Bapak Kiai Haji Ajas Sudrajat. Semoga Allah berkahi umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berkat izin dan iradahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah, sehingga pada subuh hari ini kita bisa silaturahim, kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kajian kita adalah tadabbur Al-Qur'an, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu menghitung amal menjumlah usia. Untuk mengawali kajian ini, kita akan membuka Al-Quran surat 36. Surat 36 itu surat Yasin ya. Ayat 68. Surat Yasin ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Surahul Hadid, yang artinya waman dan barang siapa nu'ammirhu, yang Allah panjangkan usianya, maka nunakkishu, Allah akan mengembalikannya fil khalqi, dalam awal penciptaannya. Afala ya'qilun,
apakah manusia tidak berpikir? Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-firman. Kalau kita merenungi surat 36 ayat 68, maka bertambahnya usia itu akan merubah fisik manusia. Bertambah usia manusia itu pasti akan kembali kepada awal penciptaannya. Apa awal penciptaan manusia? Manusia lahir dalam keadaan bayi. Bayi dalam keadaan lemah, bertambah usia pasti akan bertambah lemah. Tidak ada orang semakin tambah usia tambah kuat. Itu secara sunatullah. Ya. Semakin bertambah usia kita, maka tambahnya usia itu akan merubah semuanya. Ya. Maka dalam ajaran Islam kita dianjurkan oleh Rasulullah tidak terlalu fokus, tidak terlalu sibuk hanya mengurusi hal-hal yang bersifat fisik saja, karena fisik kita akan berubah sesuai dengan pergeseran masa. Ya, kita tidak dianjurkan dalam hidup ini supaya ngurusin badan saja, ngurusin jasmani saja, sehingga kita lupa dengan rohani kita. Ya. Kalau badan kita sakit, tidak ada penyakit fisik, penyakit badan itu menyebabkan orang masuk neraka. Tapi rohani yang sakit itu bisa menghantarkan manusia ke dalam neraka. Tidak ada karena sakit fisik, karena sakit jantung terus malaikat bilang sakit jantung masuk neraka. Tidak ada. Sakit paru-paru masuk neraka, tidak ada. Tapi yang sakit rohani kita, ya, apa sakit rohani itu, Pak? Hal-hal yang berhubungan dengan penyakit hati. Di sana ada kesombongan, di sana ada sifat hasud, di sana ada sifat iri, dengki, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu penyakit-penyakit rohani. Penyakit itulah yang akan menghantarkan manusia ke dalam neraka. Ya. Maka bicara tentang usia itu ada 3 fase. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa yang akan datang. Masa lalu biarlah, itu ada nyanyiannya itu, ya. Jadi gak usah kita terjebak di masa lalu, Pak. Umur kita kan akan melalui beberapa fase tadi. Ada fase masa lalu. Kalau masa lalu itu ada hal-hal yang baik, maka jadikan itu kenangan baik dan kita terus untuk menambah kebaikan. Andai masa lalu kita kelam, masa lalu kita buruk, nggak usah kita tenggelam dengan keburukan. Ya, karena Allah pun nggak pernah melihat masa lalu kita. Ya. Dulu pada masa Rasulullah ada orang yang ahli maksiat dulu, sebelum bertaubat, dalam riwayat itu apa? Diberikan hidayah, lalu bertaubat. Nggak lama bertaubat meninggal dunia, dan Rasul mengatakan annar rajula min ahlil jannah. Ini orang yang baru meninggal termasuk ahli surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini orang kan dosanya puluhan tahun yang lalu, sementara kebaikannya kan baru sebentar, nggak lama meninggal tuh. Bagaimana dengan dosa masa lalunya? Kok bisa sih, kalau pakai bahasa kita, kok bisa sih orang ini termasuk ahli surga? Apa jawab Rasulullah? Allah tak melihat masa lalu seseorang, yang Allah lihat adalah akhir dari kehidupan seseorang. Ya. Jadi sekarang ini, Pak, kita belum mendapat nilai. Kita sekarang itu baru mencari nilai. Nilai kita kapan? Nanti setelah kematian.
Ya, kita sekarang ini kalau mau jujur, kita baru berproses menjadi orang baik. Tapi apakah kita sudah mendapat nilai orang baik? Wallahu a'lam. Ya, kita ngaku sebagai umatnya Rasulullah, kan? Pertanyaannya, apakah Rasul mengakui bahwa kita sebagai umatnya? Belum tahu. Kita ngaku sekarang sebagai hamba Allah, tapi apakah Allah sudah mengakui kita sebagai hambanya? Kita juga belum tahu. Jadi kalau kita mau jujur, hari-hari ini tuh kita baru mencari nilai, belum mendapat nilai. Hari ini tuh kita baru ngaku-ngaku jadi orang baik. Ya, boleh nggak ngaku jadi orang baik? Boleh. Tapi kebaikan kita diakui nggak? Ya, kalau saya ngaku saudaranya Pak Haji Yatno, boleh nggak saya? Boleh. Tapi kan harus ditanya juga Pak Haji Yatno. Pak Haji Yatno ngaku nggak saya sebagai saudaranya Bapak? Begitu Pak Haji Yatno bilang, ya saya aku saudara, selesai Pak. Berarti saya sudah jadi saudara. Tapi kalau kita ngaku orang baik, konfirmasinya ke siapa? Ya. Kan yang tahu nilai kita baik hanya siapa? Hanya Allah. Ya. Terus untuk mengkonfirmasi kepada Allah, kapan kita? Ya. Jadi kalau kita saja Pak nggak tahu nilai diri kita, mana mungkin kita mudah menilai-nilai orang lain? Mana mungkin kita mudah menjelek-jelekkan orang lain? Karena hak menilai itu haknya siapa tadi? Allah. Ya. Maka kalau hari ini ada orang senangnya menilai-nilai kejelekan orang lain, berarti orang itu telah menjadi Tuhan buat orang lain itu. Ya. Kita pernah sadar nggak kalau ketika menilai orang lain, Pak, menilai itu wilayahnya Allah. Yang berhak menilai itu Allah. Lalu kita ikut menilai, Pak. Kan berarti kita saat itu menjadi Tuhan buat orang lain itu. Kalau hari ini kita menjadikan patung sebagai Tuhan, hukumnya apa, Pak? Hukumnya apa? Musyrik. Apa bedanya? Ya. Maka di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita, Pak, kita terus belajar untuk memasukkan sifat salamatis sudur. Apa salamatis sudur itu, Pak? Yaitu memasukkan sifat selamatnya hati dari selalu melihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Ya, karena kalau kita melihat kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri, Pak, sepertinya sudah nggak ada waktu untuk melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah kita merasa lebih baik, karena yang tahu siapa diri kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi masa lalu jadi catatan saja. Yang paling penting apa, Pak? Masa sekarang. Maka sekarang ini kita jadikan fakta kenyataan. Ya. Masa sekarang ini kita buktikan. Nggak bisa kita hanya berdoa, ya Allah, jadikan kami orang baik. Atau kita niat, mulai hari ini aku mau rajin ke masjid. Mulai hari ini aku mau memperbaiki diri. Hari ini bukan keinginan, bukan sebatas niat, tapi hari ini harus kita buktikan. Dan masa yang akan datang, jadikan harapan yang terindah dalam hidup kita. Ya. Maka di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang bicara tentang apa? Waktu. Di Al-Quran itu Allah bersumpah dengan apa? Waktu. Kalau kita bersumpah dengan nama Allah, maka yang dijadikan sumpah itu pasti sesuatu yang maha penting. Ya. Allah ketika bersumpah bukan dengan zatnya, tapi Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Itu artinya bahwa waktu itu sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat penting. Al-waktu kasayir. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak pintar menggunakan, maka kita yang akan jadi korban. Ya, maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau
fase hidup manusia ada 3. Fase umur itu ada berapa Pak? 5. Bayi, umur bayi, kedua TK, ya, ketiga remaja, keempat dewasa, kelima tua, setelah tua, Masya Allah, kayak nyudutin orang tuanya. Saya agak kurang setuju Pak. Kalau seolah-olah gini, seolah-olah tuh oh mati itu nanti melewati usia tua itu ya. Padahal faktanya kam min sohihin yamutu biwari'illah. Berapa banyak orang-orang yang badannya sehat Pak, orang-orang yang masih muda yamutu biwari'illah, meninggal tanpa gejala. Ya, makanya saya nggak setuju kalau ada orang meninggal tuh, kita kan sering bertanya, si anak meninggal, iya, kenapa? Pertanyaannya itu selalu tuh, kenapa meninggal? Ya, lalu dijawab, emang udah tua. Jadi seolah-olah dihubungkan sama usia tua. Padahal kalau kematian itu dihubungkan dengan usia tua, di luar sana banyak Pak, orang-orang masih muda meninggal dunia. Berarti kan kematian itu nggak ada hubungan sama usia tua, nggak ada hubungannya dengan usia muda juga gitu. Ya. Ada lagi yang bertanya, kalau si Anu meninggal kenapa? Memang udah sakit-sakitan. Jadi seolah-olah dihubungkan sama sakit. Ada yang meninggal tanpa sakit Pak. Dulu tuh kita masih ingat siapa itu meninggal di saat olahraga di lapangan tuh, siapa tuh? Ada Haji Masail, ada Basuki, ada Pak Bunyamin, ada Jojon. Itu meninggal di lapangan Pak, saat olahraga, saat main bola. Tidak mungkin dong orang main bola itu badannya sakit. Al-mautuba wa kullu nasi dakhilu. Kematian itu ibarat pintu dan semua manusia akan melewati pintu itu. Ya. Ada yang meninggal karena kejatuhan pensil, ada tuh. Loh kok bisa? 10 peti. Ya. Jadi kematian itu nggak ada hubungannya sama usia tua, usia muda, sehat, sakit Pak. Makanya Rasulullah menganjurkan ingat mati kan nggak usah nunggu usia tua, nggak usah nunggu harus sudah masuk rumah sakit baru ingat mati. Kapan saja disuruh ingat mati, karena kematian itu bisa datang dengan tiba-tiba. Ya, ada yang meninggal saat sujud. Wali kota Bandung Mang sempat viral ya? Malah habis khutbah, saat khutbah Jumat itu ya, siapa namanya tuh sempat viral tuh tahun lalu apa nih, lagi khutbah tiba-tiba jatuh terus meninggal ya. Jadi kematian itu sesuatu yang pasti, dan kematian itu bukan untuk ditakuti sebetulnya Pak, tapi kematian itu sepatutnya dipersiapkan. Ya, bahkan untuk orang-orang yang sudah level imannya sudah sampai pada apa itu level ma'rifat atau yang disebut dengan al-arif billah, orang yang sudah mengenal Allah, sudah dekat dengan Allah, kematian itu malah dirindukan. Karena buat mereka kematian adalah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Al-Ankabut surah 29 ayat 5. Barang siapa yang mau berjumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Yang pasti apa? Kematian. Ya, wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Surat Kahfi surat 18 ayat 110. Barang siapa yang mau bertemu dengan Allah, kuncinya apa? Iman, beramal soleh, jangan pernah kita musyrik, jangan pernah kita datang ke dukun. Ada yang suka datang ke dukun atau ada dukunnya di sini? Aku lagi banyak masalah Pak Ustaz, lagi banyak masalah kok ke dukun, padahal dukunnya juga lagi banyak, nggak selesai itu ya. Musyrik, nggak akan ketemu Allah. Dan puncak dari nikmat surga Pak, nih puncak nikmat surga bukan surganya. Selama ini kan kita berpikir surga itu puncak dari kenikmatan gitu ya.
Padahal ternyata di dalam surga ada yang lebih nikmat. Apa itu, Pak? Saat liqa Allah, saat di surga kita bertemu, kita berjumpa dengan Allah, itu lebih nikmat dari surganya. Maka orang-orang ahli tasawuf, orang-orang yang ma'rifat tadi, dalam hidupnya, dalam ibadahnya, yang dicari sudah bukan pahala, bukan surga, enggak. Buat orang-orang yang sudah al-arif billah, sudah ma'rifat kepada Allah, ketika dia ibadah, yang dicari sudah bukan pahala lagi, Pak. Bukan surga lagi. Dia cari sang pencipta surga itu. Dia cari Allah. Dia cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kita selama ini kalau kita ibadah, yang kita cari apa? Pahala, terus surga, biar nggak masuk neraka. Ya, kalau suatu saat Allah mengumumkan, mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, aku sudah nggak buat surga neraka lagi, apakah kita harus berhenti ibadah? Ya, padahal Allah masih ada. Ya, sama seperti kalau orang itu berzikir, Pak. Biasanya orang zikir yang dicari apa? Orang zikir itu pasti yang dicari. Ada bapak-bapak mulutnya komat kami, terus ngapain Pak komat kami? Zikir Pak Ustaz. Biar apa zikir? Yang tenang Pak Ustaz. Zikir cari tenang. Padahal yang ngasih ketenangan siapa? Kalau yang ngasih ketenangan Allah, yang pas harusnya zikir cari tenang, apa zikir cari Allah? Hari ini banyak orang zikir cari tenang, akhirnya nunggu susah baru zikir. Maka kenapa orang berzikir hampir ribuan kali nggak membawa efek ketenangan? Karena saat zikir yang dicari tenang. Begitu sudah tenang, lo kok nggak zikir lagi? Lo kan sudah tenang Pak Ustaz. Padahal di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah sebanyak-banyaknya. Nah, maksudnya sebanyak-banyak itu apa, Pak? Zikir yang tidak terkontaminasi oleh waktu. Mau senang, mau susah, sekali mengingat Allah, sampai kapanpun mengingat Allah. Inilah yang disebut ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Al-Baqarah surat kedua ayat 152, fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Surat Toha surat 20 124, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang hidupnya melupakan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya akan diberikan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Ya, jadi hidup sempit itu bukan rumahnya sempit, Pak, hatinya yang sempit. Kenapa? Nggak connect sama Allah. Maka zikir bukan hanya sebatas ucapan, tapi bagaimana zikir itu menghadirkan Allah dalam hati, dalam qalbu kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu dalam perjalanan usia manusia, ada usia bayi, usia kanak-kanak, usia remaja, usia dewasa, usia tua. Di dalam Al-Quran, Pak, Allah itu lebih menyoroti usia manusia ketika usia itu sudah sampai usia 40 tahun. 40 tahun itu termasuk usia apa? Termasuk usia dewasa apa tua? Dewasa apa tua? Tua apa dewasa? Ya. Kata tua itu tidak hanya dilihat dari usia. Usia itu kan biologis, Pak. Ya. Sungguhnya tua itu lebih kepada kedewasaan. Ya, ada orang yang sebetulnya masih muda, tapi pikiran tua. Dia sesungguhnya sudah tua. Dia ada orang yang sudah tua tapi seperti anak-anak, sebetulnya dia belum dewasa. Ya. Jadi di dalam Al-Quran, kalau kita buka di surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslim.
ketika manusia sudah sampai di usia arba'ina sana, 40 Pak. Jadi yang Allah soroti Pak, usia manusia itu 40. Pertanyaannya, loh kenapa kok bukan yang 70, 80? Ya 70, 80 itu udah nggak perlu dinasihati sebetulnya Pak. Ya, itu. Kenapa 40? 40 itu adalah usia yang sedang produktifnya. Ya. 40 itu seseorang sudah mulai terlihat kematangannya. Ya. Rasul-rasul para nabi Pak itu diangkat menjadi utusan Allah, rata-rata usianya berapa? Kecuali Nabi Isa. Kalau Nabi Isa diangkat dijadikan nabi di usia 23 tahun. Karena wafatnya Nabi Isa itu 33 tahun. Tapi hampir rata-rata semua nabi, semua rasul itu dijadikan utusan Allah di usia 40. Karena 40 itu orang sudah matang. Ya, enggak nyolot gitu. Ya, enggak apa? Apalagi songong enggak itu. Nah, ini kita lagi bahas Al-Ahqaf ayat 40, ayat 15. Jangan dibawa ke gedung yang jauh di sana ya. Jadi ketika orang itu usia 40 tahun, Allah berikan tanggung jawab. Ada 5 tanggung jawabnya Pak di ayat tadi. Apa itu tanggung jawabnya? Qala rabbi auzi'ni ashkura ni'mataka allati alayya wa ala walidayya. Paling tidak ya Allah, berikan petunjuk kepada kami agar kami menjadi orang bersyukur kepada. Apa itu Pak? Minta petunjuk. Orang kalau sudah umur 40 tahun harusnya sudah mulai itu menjemput hidayah, sudah mulai ada perubahan. Karena usia 40 tahun biasanya manusia itu Pak akan mulai kembali pada fitrahnya. Mulai itu dia sadar. Ya. Jadi usaha untuk menjemput hidayah, usaha untuk mulai memperbaiki diri, mulai berubah. Ya. Kemudian bersyukur. Ya. Bukan hanya bersyukur kepada Allah. Di ayat tadi apa? Wali daya, mulai bersyukur kepada orang tua. Loh kenapa kok bersyukur pada orang tua? Biasanya orang kalau umur 40 tahun Pak itu sudah punya anak. Maka begitu kita punya anak, kita akan merasakan begitulah jadi orang tua. Oh dulu saya juga seperti ini, saya juga diurus, dirawat oleh orang tua saya. Betapa beratnya mengurus, mendidik anak. Dan itu juga yang dilakukan oleh orang tua kita. Ya, maka di Quran itu kalau Bapak Ibu buka yang ada perintah selalu dipaket-paketkan, itu perintah bersyukur Pak. Coba kalau kita buka di surat Luqman, surat berapa itu? 31 ayat yang ke-14 ya. Itu ada perintah anishkurli wal walid. Sama. Bersyukurlah kepada Allah, baru yang kedua bersyukur pada orang tua. Kenapa kok perintah bersyukur sama Allah itu digandingkan dengan orang tua? Ya, karena untuk mendapat ridho Allah itu harus melalui ridho orang tua. Bahkan surganya anak itu pun juga ketika si anak tadi mendapat ridho orang tua. Ya. Tapi hari ini kan banyak anak-anak cari surga di tempat yang jauh-jauh. Ya, kalau hari ini anak-anak itu masih punya orang tua, Pak. Ya, itu orang tua surganya. Bahagiakan orang tua. Jangan boleh orang tua kita bersedih meneteskan air mata. Apalagi kalau orang tua itu sudah tinggal satu rumah dengan anaknya, nggak perlu anak cari surga di luar rumah. Itu sudah ada surga di kamar rumahnya. La tajidu raihal jannah aqul walidayya. Tidak bakal mencium bau harumnya surga anak yang durhaka sama orang tua. Ya. Kalau mencium bau harumnya surga saja enggak, apalagi masuk surga. Tajidu raihal jannah, ini dalam hadis bisa berarti ala fisana. Bau harumnya surga Pak, saking wanginya itu bisa dicium dari jarak 700 tahun.
Wanginya aja itu Pak. Dan kata Nabi Pak, ada orang baru mencium bau wanginya, ditanya, pernah nggak kamu susah di dunia? Padahal Pak, orang yang ditanya ini dulunya tuh nggak pernah bahagia. Dulunya waktu hidupnya itu dalam penderitaan, tapi ahli ibadah. Lalu dapat bau harumnya surga. Ditanya, pernah nggak kamu susah? Dia bilang, oh, aku nggak pernah merasakan kesusahan sama sekali. Loh kok bisa? Karena bau harumnya surga mampu menghilangkan memori penderitaan yang pernah dialami sepanjang hidupnya. Itu baru bau harumnya surga. Gimana surganya? Tapi ada orang yang tak bisa mencium bau harumnya surga, anak durhaka sama orang tua. Ya, maka bersyukur kepada Allah dibarengkan kepada orang tua. Lalu yang berikutnya setelah apa tadi, menjemput hidayah, lalu bersyukur kepada Allah dan orang tua, yang berikutnya adalah ani amal solihan tardo. Banyak-banyaklah beramal soleh. Karena kualitas umur Pak, itu bukan dilihat dari panjangnya. Kualitas umur itu akan dilihat dari kualitas amal solehnya. Ya, nilai umur kita bukan dihitung dari panjang. Panjang itu jumlah itu kuantitas Pak. Allah tak butuh kuantitas, yang Allah butuhkan adalah kualitas. Dan kualitas umur ada dalam kebaikan kita. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang dikasih panjang umur dan banyak kebaikan. Seburuk-buruk manusia yang dikasih panjang umur tetapi banyak keburukannya. Berarti panjang umur itu nggak selamanya baik Pak. Ya, kan selama ini kalau kita berdoa yang kita minta apa? Ulang tahun yang dinyanyiin apa? Pak, bener nggak sih umur kita ini bertambah? Bener nggak sih umur kita semakin hari semakin panjang Pak? Ya. Secara matematika memang bertambah, tapi hakikatnya semakin bertambah usia kita semakin dikurangi jatah umur kita, karena semakin kita mendekati kuburan, semakin kita mendekati ajal kita. Kalau saya dikasih umur sama Allah ditakdirkan 150 tahun, kok nggak ada yang mengaminkan ya kayaknya? Iya, kayaknya nggak senang untuk ustadznya panjang umur ya. Saya 150 tahun, bapak ibu saya doakan mudah-mudahan 500 tahun insya Allah. Ya, yang lain pada mati, bapak ibu sendiri kan. Ya. Udahlah, nggak usah 100 tahun aja ya Pak ya. Amin ya, 100 tahun lah, cukup 100 tahun. Bapaknya ada orang dikasih 100 tahun, ya, lalu ditambahkan usia, itu bukan semakin bertambah, ya. Maka ketika berdoa ya sebaiknya jangan hanya minta ya Allah panjangkan usiaku, tapi tadi tambahkan di surat Al-Ahqaf tadi, animal amalan sholihah. Ya Allah panjangkan usiaku dan tambahkan kebaikanku. Karena nilai usia bukan panjangnya, nilai usia itu ada dalam kebaikan. Itulah yang disebut dengan al-barokah, keberkahan. Jadi usia berkah itu bukan panjangnya, usia berkah itu adalah ziyadatul khair wa sa'adah. Itu tafsir berkah itu. Kalau di Jawa kan ada berkat. Berkat. Nah, kenapa disebut berkat? Baru diangkat. Selesai acara ya. Maka berkat biasanya dikeluarkan di akhir ya. Selesai baru diangkat ya. Orang-orang Jawa itu falsafahnya tinggi Pak. Ya. Makanya kalau berkat belum keluar ya dia duduk. Tapi tuan rumah sudah ngeluarin berkat, itu pertanda oh berarti sudah siap pulang. Ya, betulnya musir secara halus itu. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Maka kalau kita kepingin tahu Pak Ustaz, umurku ini kan sudah bertambah terus nih, kira-kira umurku berkah apa tidak? Nggak perlu orang lain Pak yang ditanya. Lihat dari definisi tadi, ada dua kan definisi berkah itu. Pertama adalah tambahnya kebaikan. Nah yang tahu kan kita, bertambah usia menambah nggak kebaikan? Atau sebelum bertambah dan setelah bertambah ada nggak perubahan? Itu kan bisa menjadi ukuran. Ya.
Pak Ustadz, rezekiku berkah apa enggak sih? Emang kenapa? Ini rezekiku tambah terus nih Pak Ustadz. Ya, belum disebut berkah kalau bertambah rezeki enggak nambah kebaikan. Jadi intinya itu bukan pada jumlah yang bertambah, tapi kebaikan. Ya. Sehatku ini berkah enggak ya? Aku enggak pernah sakit loh Pak Ustadz. Kayaknya aku ini berkah. Enggak berkah juga kalau kesehatannya enggak menambah kebaikan. Ya. Kenapa kita diperintahkan untuk mengisi umur itu dengan kebaikan? Karena kebaikan itu Pak, berbanding lurus dengan kebahagiaan. Itu konsep Quran. Ya, Al-Baqarah surat kedua 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Saudara, kenapa kita disuruh mewarnai atau mengisi sisa-sisa umur ini dengan kebaikan? Menurut surat Al-Baqarah 112, coba kita renungi Pak. Bala man aslama wajhahu lillah. Pada siapa yang hidupnya selalu tunduk kepada Allah, lalu wahwa muhsin, diikuti dengan perbuatan yang baik, falahu ajruhu inda rabbih, kelak di akhirat akan mendapatkan pahala yang besar. Lalu dalam kehidupan di dunianya apa Pak? La khaufun alaihim. Orang itu enggak akan dihantui ketakutan, walahum yahzanun, dan tidak akan larut dalam kesedihan. Orang kalau hidupnya enggak dihantui ketakutan, tidak larut dalam kesedihan, artinya apa Pak? Bahagia. Kan banyak orang sekarang Pak mencari hidup bahagia, tapi dalam hidupnya masih dihantui ketakutan. Mana mungkin bisa bahagia? Orang kaya masih takut miskin, enggak bakal bahagia. Pejabat takut dipecat, nggak bahagia. Lihat tuh pejabat yang takut di reshuffle itu Pak. Akhirnya pencitraan, cari muka, nggak tahu muka siapa dicari-cari itu. Saking bingungnya, nggak tenang hidupnya. Ya, muda takut tua, tua takut. Ya, itu sifat manusia kan itu Pak. Emang nggak boleh Pak orang itu punya sifat takut. Kalau takut sewajarnya, saya kira manusiawi. Tapi kalau larut, tenggelam, dihantui ketakutan yang berlebihan, itu menyiksa diri Pak. Ngapain kita harus takut menghadapi hidup Pak? Hidup sudah diatur oleh Allah. Kita tinggal jalani saja. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Kita nggak bisa kan Pak memaksa Allah untuk mengikuti selera kita. Hidup ini bukan mau-maunya kita Pak. Hidup ini tuh hakikatnya mengikuti apa yang dimaui oleh Allah. Jalani saja. Kewajiban hidup ini kan hanya menjalani apa yang telah diskenariokan oleh Allah. Sampai kapan? Nah, nggak usah tanya sampai kapan Pak. Lelah nanti kita. Kan sering kita ada bertanya, ya Allah sampai kapan ya aku sakit kayak gini? Capek nanti Pak. Sampai Allah yang merubah ketetapan saja. Orang beriman itu hidupnya bukan hanya untuk dunia ini Pak. Orang beriman selalu ingat hidup jangka panjang. Kalaupun nggak dikasih sekarang, siapa tahu Allah berikan nanti dalam kehidupan jangka panjang akhirat kita. Ya. Kemudian kunci agar tidak dihantui ketakutan, tidak tenggelam dalam kesedihan, kuncinya apa? Muhsin. Warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Kalau dosa berbanding lurus dengan kesengsaraan. Jadi kalau hari ini ada orang mau mendapatkan hidupnya bahagia, tapi kok senangnya berbuat dosa, senangnya maksiat, korupsi, zina, judi, narkoba. Walaupun dosa-dosa itu membawa kenikmatan, kenikmatan dosa tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Ya, nah jemaah sekalian yang dimuliakan, itu tanggung jawab yang keberapa tadi? Yang ketiga ya, bersyukur pada Allah, orang tua, lalu kita memperbanyak amal. Karena nilai umur manusia itu dilihat bukan dari jumlah, bukan dari panjangnya, tapi akan dilihat dari kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki anak keturunanku. Nah, jadi usia 40 tahun Pak, biasanya sudah punya anak tuh.
Maka di dalam Al-Quran ada tanggung jawab, bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi bagaimana orang tua itu memikirkan anak keturunannya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Orang tua yang baik itu bukan orang tua yang cari surga sendiri, tapi juga menjadi jalan ke surga buat anak keturunan. Orang tua yang baik itu bukan orang tua yang cari selamat sendiri, tapi dia juga menjadi keselamatan buat anak keturunan. Orang tua yang hebat menurut Quran itu bukan orang tua yang meninggal dunia lalu mewariskan harta yang banyak kepada keturunannya, tapi orang tua yang hebat dan berhasil ketika orang tua meninggal dunia mewarisi ilmu dan keimanan kepada anak-anaknya. Karena anak, orang tua bisa masuk surga, tapi gara-gara anak, orang tua diseret-seret ke dalam neraka. Ya, maka di Quran ada surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6 ya. Ya, udah pada hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Senang saya lupa dulu. Ya, jamaah udah pada hafal kayak gini ya. Coba dites ya, pasti banyak hafal Quran di sini. Lakum dinukum, bener kan? Lam yalid, bener. Jadi nggak salah ya, banyak orang hafal Quran. Gimana nggak hafal Pak Ustadz? Sholat zuhur kuluhu asar, sampai kata malaikat udahlah 2 tahun ke depan tulis saja kuluhu, udah pasti. Ya nggak apa-apa kan sama-sama surat Quran. Kalau dibuka di At-Tahrim surat 66 ayat 6 itu jelas itu Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang beriman jagalah dirimu. Berarti orang tua harus memprotek keselamatan dirinya. Apakah cukup hanya itu? Enggak. Wa ahlikum nar, jagalah keluarga dari siksa api neraka juga. Kan dalam hadis disebutkan apa Pak? Kata Rasulullah, la yazalu qadma abdin hatta tus'ala an arba'in. Tidak akan kaki manusia melangkah pada hari kiamat kecuali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah 4 perkara. 4 perkara ini kita lulus, masuklah ke surga. Tapi kalau nggak lulus, berhenti di sana kita. Apa 4 perkara itu Pak? Kata Rasulullah, an umrihi fima afna. Umur Pak yang ditanya. An umrihi fima afna, wahai manusia, aku berikan umur sama engkau, kau gunakan untuk apa? Engkau habiskan untuk apa? Ditanya Pak umur kita. Tidak ada detak jantung, hembusan nafas ini, semuanya akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Sayyidina Umar itu Pak pernah berdoa begini, ya Allah, kalau umurku ke depan ada hal-hal yang tidak lebih baik, maka cepatkan kematian. Tapi kalau ke depan akan membawa kebaikan, maka berikan ya tambahnya umurku. Ya, berani nggak doa begitu Pak? Kalau berani tolong diaminkan ya Pak ya. Ya Allah, ya kalau ke depan ini umurku tidak semakin baik, matikan sekarang ya Allah. Berani Pak? Kalau berani aminkan Pak. Bener tuh, Israel langsung denger itu ya. Langsung ada berita, semua pengajian di At-Taqwa hari Ahad jamaahnya meninggal kecuali Pak Ustadznya ya. Ya Ustadznya kan agak jauh, tinggalnya kasihan ya. Jadi Sayyidina Umar itu berdoanya begitu Pak. Itu menunjukkan betapa kualitas keimanan Sayyidina Umar itu nggak diragukan. Kenapa beliau berdoa begitu Pak? Karena beliau yakin mau minta mati kalau belum saatnya nggak akan. Hari ini kan kalau kita minta kayak gitu kan seolah-olah nggak berani, takutnya beneran gitu. Sayyidina Umar yakin kematian itu nggak ada hubungannya dengan permintaan, tidak ada hubungannya dengan rasa takut Pak. Udah datang kematian datang. Ya, maka pantas kalau Sayyidina Umar itu di antara 10 sahabat Nabi yang mustaqotun ilal jannah, yang dirindukan surga Pak. Kalau kita kan rindu mau masuk surga kan, ini surga rindu sama 10 sahabat Nabi. Di antara sahabat Nabi yang dirindukan surga adalah Sayyidina Umar ya, tapi ya jangan kita kepengen dirindukan surga ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita
beramal amalan ahli surga. Tahu nggak amalan Sayyidina Umar, Pak? Kalau kita buka dalam riwayat, Sayyidina Umar itu, Pak, sering sholat subuh dengan wudhu isya. Ya, sholat subuh dengan wudhu, maksudnya apa, Pak? Nah, harus fokus ini. Kalau ngantuk-ngantuk nggak paham. Subuh wudhu isya. Sayyidina Umar itu, Pak, selalu begadang malam itu untuk beribadah. Jadi isya berjamaah sama Rasulullah itu nyambung sampai subuh, sehingga sholat subuh dengan wudhu isya. Aku juga sering kayak gitu, Pak Ustadz. Oh, di sini juga ada. Iya, isya aku jam 3. Isya jam 3 langsung. Nah, beda kelas. Sayyidina Umar itu, Pak, ketinggalan berjamaah dengan Rasulullah, Pak. Beliau berkabung 3 hari. Sedih. Ketika ditanya 5 bagaita, bakaan syadid, apa yang membuat engkau sedih, wahai Umar? Apakah engkau banyak masalah? Oh, bukan. Apakah engkau banyak utang? Enggak, ada urusan. Lalu apa yang membuat engkau sedih? Aku ketinggalan 1 rakaat berjamaah sholat subuh dengan Rasul. Pantas nggak kalau kayak gini dirindukan surga? Nah, kita tapi dirindukan surga, Pak. Subuh kesiangan aja biasa ya. Udah begitu tetap sholat aja subuh, Pak. Ya, langsung membuat fatwa sendiri. Sholifatu subuh qira'atan di mustaqbil kiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Allah. Masya Allah. Sayyidina Umar sholat subuh dengan wudhu isya. Ya Allah. Jalan yang pernah dilewati oleh kakinya Sayyidina Umar, jalan itu nggak berani dilewati setan. Pemanya nih Sayyidina Umar kalau ke masjid lewat jalan itu ya di depan itu, Pak, yang pernah diinjak kakinya Sayyidina Umar, setan nggak berani injak, Pak. Begitu Sayyidina Umar ke masjid lewat jalan depan, setan langsung lewat jalan mana tuh? Alfania. Ama bekas kaki saja setan takut. Ya. Lalu ketika beliau menjadi khalifah, kalau sekarang presiden ya, penggantian Sayyidina Abu Bakar, di daerah Khajraj, itu berbatasan Mekah dan Madinah, itu ada kampung yang sering kesurupan. Dilaporin tuh ke Sayyidina Umar, Tuhan, itu di kampung Khajraj itu sering ada kesurupan massal di situ. Lalu apa sikap Sayyidina Umar, Pak? Apakah datang ke kampung itu terus meru'yah? Enggak. Cukup kata Sayyidina Umar, nih sandalku, ambil, nanti pukulkan ke kaki-kakinya orang yang kesurupan. Kaki kesurupan, pukul kakinya pakai sandal Sayyidina Umar, sadar, Pak. Tapi jangan ikut-ikutan kita, Pak. Ya, habis ini terus ada kesurupan, pukul pakai sandal, bukan sadar malah ngamuk. Beda kelas. Lah, sandal kan diinjek oleh kaki Sayyidina Umar. Kalau jalan saja setan nggak berani nginjek jalan itu. Lah kalau sandal Sayyidina Umar hari-hari dibawa ke majelisnya Rasul, hari-hari dibawa ke masjid, gimana setan berani, Pak? Itulah Sayyidina Umar. Nah, itu doanya tuh begitu. Padahal udah jelas dirindukan surga, Pak. Masih khawatir, ya Allah, kalau hidupku ke depan ini nggak baik, matikan aja sekarang. Masya Allah. Sudah jelas dirindukan surga, masih kayak gitu, Pak. Takut bertambah usia itu bukan nambah kebaikan. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Tadi berapa tadi? 4. Yang kelima, ini kita bicara ketika manusia di usia 40, Pak. Jadi harusnya kita sekarang yang sudah lebih dari 40 ya, sudah diamalkan semuanya ini, Pak ya. Ini yang 40, Pak. Mana yang 40? Ya. Yang kelima, apa lanjutannya? Inni tubtu ilaika, ya Allah, aku bertaubat. Banyak-banyak bertaubat. Ya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'at. Semua manusia itu banyak dosanya, dan sebaik-baik yang berdosa ketika orang itu menyadari dosanya dan mau bertaubat kepada Allah. Berarti manusia yang tidak baik siapa, Pak? Yang merasa dirinya paling benar, paling suci. Itulah manusia yang hina di mata Allah. Jangankan kita, Pak, sekelas Rasulullah, kalau kita buka dalam riwayat hadis, Nabi saja dalam sehari, Pak, tidak kurang 100 kali baca istighfar. Nabi yang sudah jelas pasti masuk surga,
Nanti pada hari kiamat Pak, semua pintu surga memanggil-manggil Rasulullah. Itu aja dalam sehari gak kurang baca istighfar 100 kali. Nah, pertanyaannya, kok Nabi baca istighfar buat siapa? Buat siapa Pak? Istighfarnya Rasulullah itu menjadi edukasi, menjadi pelajaran buat umatnya. Kalau sekelas Nabi saja sudah pasti masuk surga, sudah pasti diampuni dosa-dosanya, itu aja masih menyadari kesalahannya, dosanya di hadapan Allah. Pantas enggak kalau umatnya sekarang merasa sok suci? Itu menghina Nabi Pak. Ya. Banyak-banyak bertambah. Terus yang terakhir adalah wa inni minal muslimin. Sampaikan kepada Allah, kami orang Islam. Maksudnya apa Pak? Di saat akhir hayat kita, jangan pernah kita lepaskan iman dan Islam kita. Karena meninggal seseorang itu dikatakan baik tidak baik, bukan kondisi fisiknya. Nah ini perlu dipahami Pak ya. Kan banyak orang melihat jenazah itu dihubungkan dengan fisik. Lagi ngelayat ke tetangga, biasanya orang meninggal tutupin pakai kain ya. Terus memang itu disunahkan untuk buka kain Pak. Lalu tatap wajahnya, hati kita dialog, wahai saudaraku, hari ini engkau yang jadi jenazah, siapa tahu besok aku yang gantian jadi jenazah. Saudaraku, hari ini aku melayatmu, siapa tahu besok aku yang dilayat oleh orang lain. Itu dianjurkan Pak. Jadi takziah itu bukan sekedar datang ke rumah duka. Yang pertama deketin mayit, yang kedua berikan idkhalus surur, ketemu sama keluarga yang ditinggalkan, yang sabar ya. Itu setelah melihat apa? Kadang kita apa? Takziah lebih nemuin sama yang hidup, yang meninggal kita nggak pandang, padahal itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma kadang-kadang ketika sudah membuka kainnya, nah mulai itu di situ tuh, wah, ini meninggalnya husnul khotimah. Yang ini nih meninggalnya pasti jelek ini, lihat itu mukanya lebam, hitam, ya pasti dibedot malaikat. Ya. Padahal kalau kita buka di surat Ali Imran surat 3 102 Pak, kematian itu nggak ada hubungan sama fisik. Kematian husnul khotimah itu nggak ada hubungan dengan fisik. Yang menentukan apa? Wala tamutunna illa wa antum, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Yang menentukan meninggal baik bukan kondisi fisik Pak, tapi kondisi iman dan Islam. Ah, ini senyum, ini senyum nih kayaknya, wajahnya putih, pasti ini kayaknya husnul khotimah. Terus sebelahnya ngomong, kok kamu tahu kalau itu husnul khotimah? Senyum ya. Kok tahu senyum? Kelihatan giginya ya. Padahal giginya nggak usah lah Pak, pakai disebutin gitu. Jadi yang menentukan kalau kita buka di Quran itu bukan kondisi fisik. Saya khawatir kalau suatu saat ada orang meninggal Pak, tiba-tiba Pak, dia lebam, mukanya hitam-hitam, wah ini pasti digebukin malaikat. Padahal kalau orang kena serangan jantung koroner Pak, ya darah beku kan Pak. Ini diasumsikan, wah ini meninggalnya jelek. Nah ini yang kita perlu luruskan Pak. Ya. Atau kalau nanti orang meninggal, maaf kemarin ada tabrakan kereta, kepalanya pecah, ususnya berserakan, terus kita bilang apa? Duh kasihan ya tuh meninggal. Padahal Pak, hubungan husnul khotimah nggak ada hubungannya dengan fisik. Duh, tapi kan hancur. Nah, maaf kalau kita meninggal dalam keadaan utuh, memang di tanah nanti nggak hancur Pak. Apa bedanya? Saya yang kecelakaan hancur duluan, kita yang utuh ya hancur juga. Ya. Jadi kondisi fisik bukan menjadi ukuran meninggal baik dan tidak baik. Ya, itu. Lalu ada lagi yang minta meninggal. Aku tuh pengen meninggal Pak, biar nanti meninggalku husnul khotimah. Gimana? Aku pengen meninggal di Mekah. Ya kan? Akhirnya Pak, apa yang terjadi di masyarakat kita pergi haji nunggu sudah sepuh sekali.
Ya, udah sakit-sakitan Pak, aku mau pergi haji. Padahal sudah jelas haji itu 80% fisik Pak. Gitu. Kenapa nggak saat muda? Ya. Lalu kalau meninggal di Mekah pasti baik? Belum tentu juga. Kalau meninggal di Mekah pasti baik Pak. Abu Jahal itu meninggalnya di Mekah. Ya, iya itu di Mekah tuh. Jadi yang menentukan meninggal baik bukan kondisi fisik, bukan kondisi meninggalnya di mana. Orang Pondok Ranji bisa mendapatkan husnul khatimah walaupun meninggal enggak di Mekah. Kalau saat meninggal kondisi iman Islam ada di hati. Itu betul. Itu yang maksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi gini Pak, kalau ada orang jelas-jelas soleh, rajin ke masjid, terus begitu meninggal kok kelihatan kayak senyum, maka kita tafsirkan yang baik. Tapi begitu ada hal yang kok ini sudah rajin ibadah tapi kok wajahnya enggak ceria, jangan diasumsikan bahwa itu meninggal yang tidak baik. Lagi-lagi akhirnya kita kembali pada penilaian Allah. Siapa yang tahu? Ya, yang bisa menilai meninggal baik dan tidak baik? Nah, bukan kita, hanya Allah Subhanahu. Baik, ada 5 ya. Tanggung jawab ketika orang itu sudah usia 40 tahun. Maka disinilah 40 tahun itu adalah titik dari perubahan manusia. Imam Syafi'i itu 40 tahun sudah pakai tongkat. Ketika ditanya sama muridnya, Syekh, masih 40 tahun masih sudah pakai tongkat? Apa kata Imam Syafi'i? Biar aku ingat bahwa aku sudah bukan orang muda, bahwa aku sudah tua. Karena kalau ingat sudah tua, dia pasti akan terus memperbanyak amal kebaikan. Ya, mudah-mudahan setelah pengajian ini semua pakai tongkat semuanya. Kok pakai tongkat kenapa? Imam Syafi'i pakai tongkat. Jadi ternyata saya baru sadar, oh makanya dulu ulama-ulama dulu itu kenapa pakai tongkat? Itu maksudnya Pak. Bukan buat gebuk santrinya, bukan. Jadi menjadi nasihat. Menjadi nasihat. Oh bahwa apa? Ya kalau orang pakai tongkat kan pasti biasanya orang tua kan. Nah, maka Imam Syafi'i 40 tahun udah pakai tongkat. Ya, baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Ada yang bertanya? Baik, silakan. Mangga, Bu. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Pak Ustaz, siapakah orang-orang yang dengan surga? Kriterianya. Pertama, yang kedua, amalan-amalan apakah untuk menjadi ahli surga? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita buka di dalam hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, ya, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Siapa 4 golongan manusia itu? Talil Quran, orang yang pecinta Al-Quran. Jadi kalau hari-hari ini kita berharap supaya kita dirindukan oleh surga, Pak, maka jadilah talil Quran, jadilah orang-orang yang ahlul Quran, pecinta Al-Quran. Apa sih tanda pecinta Quran? Bukan sekedar hanya membaca, ya, bukan sekedar hanya dihafal, tapi mencintai Al-Quran itu akan tergantung sejauh mana Al-Quran ada di hati kita. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh orang yang sebelum membunuhnya baca Quran. Siapa pembunuh Sayyidina Ali? Ya? Nah, ayo, siapa istrinya Ahmad Dhani sekarang? Ya, pembunuh Sayyidina Ali itu Pak, sebelum bunuh Sayyidina Ali dia baca Quran, dia baca ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah telah kafir. Setelah baca Quran dia menebas, dia membunuh Sayyidina Ali. Ya, karena apa? Ini ada hubungannya dengan kaitan politik Pak. Ya, jadi Sayyidina Ali itu kan dibunuh, kan khalifah yang keempat beliau ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Utsman kan dibunuh juga Pak sama orang, misteri yang membunuh.
Lalu kan yang menjadi pemimpin setelah Utsman siapa? Sayyidina Ali. Maka orang-orang yang pro dengan Utsman menuntut Sayyidina Ali, ungkap dong siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Ali tidak mampu mengungkapkan, ada orang yang terlalu nafsu, Pak, menghakimi Sayyidina Ali bahwa barang siapa tidak bisa menghukumi, nggak bisa mengungkap hukum, maka dia telah kafir. Sayyidina Ali dianggap kafir oleh kelompok Khawarij. Ya, jadi artinya apa? Bahwa mencintai Quran bukan hanya sebatas dibaca, tapi bagaimana Al-Quran ada di hati kita. Ya Pak ya. Tapi ini jangan sampai salah nih, ntar takut dipotong di sini nih. Oh, Pak Ustadz ini ya tidak mendukung orang-orang yang baca Quran. Wah, berarti Pak Ustadz ini menentang rumah-rumah tahfidz nih, ya. Jangan Pak ya. Jadi tetap baca itu penting, mengkaji Quran, lalu mengamalkan. Jangan hanya dibaca saja. Oke? Iqra'ul Quran fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an asrar. Bacalah Quran, karena Al-Quran yang kita baca nanti akan menjadi syafaat buat percintaan. Lalu yang kedua apa? Hafidhul lisan. Orang yang mampu menjaga lisan. Ini yang dirindukan surga. Mampu menjaga apa? Lisan. Cuma yang jadi masalah sekarang lisan kita nggak cuma ini Pak. Lisan kita ini bisa dikasih masker, tapi jempol gimana? Nah, ini habis pengajian buka di grup, ya ada postingan, wah ini nih bagus nih, di share. Padahal yang di share, yang diposting itu berita-berita hoax. Itu mulut kita Pak yang menyebarkan sebetulnya. Ya. Ustadz Afdoli istrinya 5. Wah, saya posting ini biar jamaahnya pada lari, terutama ibu-ibu, gitu kan? Padahal itu fitnah. Masa saya dibilang istri 5? Itu fitnah. Yang benar 10. Orang 10 dibilang berapa Bu tadi? 5. Fitnah. Ya, fitnah. Nah, hati-hati. Jadi sekarang bukan hanya jaga mulut ini, tapi jaga jempol, Pak. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu kalau bisa menjaga lisan. Ya. Ada orang dipuji karena lisan, ada orang dicaci maki juga gara-gara lisan. Ada orang masuk surga gara-gara lisan, masuk neraka juga ada yang gara-gara lisan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Itu di Al-Ahzab surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70-71. Ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Bukan ucapan baik loh Pak. Quran itu mengatakan ucapan qaulan sadida, ucapan benar. Loh, emang kok bukan baik kenapa? Yang baik belum tentu benar. Yang benar pasti baik. Hebat gak Quran itu Pak? Jadi ucapan benar bukan baik. Karena baik itu nanti akan dilihat makna sektoral. Maaf, orang-orang di pesisir Pak, itu kalau ngomong teriak-teriak, terus kita anggap itu nggak benar. Itu baik di pesisir sana, tapi kalau dibawa ke komplek pertambangan, jadi nggak baik. Makanya Al-Quran tidak bicara baik. Kalau baik itu sektoral, kalau benar universal. Itu hebatnya bahasa Quran. Ya. Lalu yang ketiga apa? Mut'imul ji'an. Memberikan makanan atau memberikan bantuan di saat terjadi kelaparan atau memberikan sumbangan pada orang-orang yang susah, itu juga termasuk dirindukan oleh surga. Ya, asdiku walau bitamroh fa inna sadaqata tadfa'u sabiina bala'an. Bersedekahlah karena sedekah itu bisa menutup 70 pintu macam bala. Sekecil-kecil bala itu penyakit. Penyakit yang kita anggap besar itu Pak menjadi kecil di hadapan sedekah. Maka innal bala la tuta'awwalu bisedekah. Bala itu enggak akan mendahului sedekah. Tapi hari ini sudah kena bala baru sedekah kita. Ya. Baru sakit sedekah. Padahal harusnya kalau mau sehat Pak, saat sehat bersedekah, biar nanti datang penyakit sedekah bekerja untuk menahan penyakit itu. Ya. Lalu yang terakhir wasaimu fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Itulah 4 orang yang dirindukan surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.
Cukup 2 pertanyaan, tapi kayaknya sama tadi ya. Jawab. Apa itu? Ya tadi. Ya tadi. Oh, sebetulnya sama sih. Ya, yang dirindukan surga itu kan pasti masuk. Nah, itu amalannya itu ya. Tapi kalau mau lebih spesifik, siapa sih penghuni surga? Coba dibuka di surat Ali Imran surat 3 133 sampai 136. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين. Sadaqallah. Ali Imran surat 3 133 sampai 136. Uiddat lil muttaqin wa jannatin arduha samawati wal ardh. Surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau mau menjadi ahli surga, jadilah orang yang bertakwa. Maka masjid ini namanya Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang bertakwa. Ya. Siapa orang yang bertakwa yang akan menjadi penghuni surga? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarr, orang yang bersedekah di saat lapang dan di saat sempit. Jadi sedekah bukan hanya di saat senang. Kalau orang sedekah di saat lagi tajir biasa Pak, tapi di saat susah dia nggak bisa lihat orang susah. Itu kualitas iman. Lalu yang kedua, wal kadhiminal ghaib, menahan marah. Kepengen masuk surga, senangnya marah. Ini mulutku kalau nggak ngomel Pak Ustaz, gatel Pak Ustaz. Maka orang-orang yang pemarah tak bisa masuk surga. Ya kalau surga dimasukin sama orang marah-marah Pak, jadi nggak tenang di surga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wal afina anin nas, mudah memaafkan orang lain, tidak dendam. Ini kepengen jadi ahli surga, dendam 7 turunan. Lalu yang keempat, walladzina idza fa'alu fahisyah, orang-orang yang ketika berbuat dosa fahisyah au dzalamu anfusahum, atau mendolimi terhadap dirinya sendiri, kemudian zakarullah, dia cepat-cepat ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu dia bertaubat minta ampun sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun, dan setelah berbuat dosa dia enggak mengulangi dosanya kembali. Maka ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannat, maka orang-orang tersebut itulah yang akan menjadi penghuni surga, mereka kekal abadi selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan buat kami, mohon panjangkan usia kami, berikan kesehatan jasmani rohani kami, angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami, ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami.
Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa, kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu